People, kita udah nemenin kamu tadi dari jam 4 sore, people. Ya sekarang udah mau kelar di jam 7 malam, tapi tenang aja, 1 jam kita udah siapin playlist for you guys. Yes, bener banget. Dan kalau gitu waktunya untuk kita berdua pamit. Susan Sareng pamit. Ogi Julian pamit. Bye, to the bye. Bye. Daniel Owen Podcast, datang duduk wora. Welcome to Daniel Owen Podcast, datang duduk wora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe punya channel YouTube. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to home. Selamat datang di Daniel Owen Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman wora yang punya inspirasi yang bisa dibagikan untuk teman-teman semua. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang sudah subscribe, karena channel YouTube ini berkembang. Dan kalian keren sekali karena kalian sudah subscriber, kalian punya channel. Kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu, teman saya jauh-jauh dari Malang ya, pulang ke sini hanya untuk Daniel Owen Podcast. Terima kasih sekali. Ada Susan. Thank you for having me ya. Apa kabar Ade Susan, baik ya? Kabar baik. Kak Daniel bagaimana kabarnya? Baik, saya baik banget sama mengundang Ade ke sini. Kalau saya sakit, saya tidak mungkin mengundang Ade ke sini. Oke, baik. Dan teman-teman, kami himbau juga untuk tetap mengikuti prokes, tetap menjaga jarak seperti kami menjaga jarak walaupun kami bersama di sini, tapi tetap menjaga jarak, menggunakan masker seperti yang kami gunakan, menggunakan hand sanitizer, ada alkohol di sini. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa tahu Ade Susan, alangkah lebih baiknya kita membuka masker karena jarak yang kita dudukin sudah lumayan lah. Oke. Kenapa kita undang Susan di sini? Jadi sebenarnya saya rindu dengan Susan ini untuk ngobrol-ngobrol karena Susan ini punya banyak sekali cerita-cerita menarik. Jadi kita harus undang dia. Susan bisa menceritakan sedikit tentang kisah hidupnya? Kisah hidup tentang apa nih kalau boleh tahu? Karena ada percintaan, ada yang lain-lainnya. Tidak, Susan ini keren. Kenapa saya bilang keren? Karena dia adalah salah satu mahasiswa rakat. Jadi salah satu rakat yang kuliah sambil kerja di Jawa. Jadi kita harus undang dia untuk bertanya-tanya kok bisa terus betah di sana, dan akhirnya Niantana memanggilnya pulang kembali ke Maumere. Banyak ya kayaknya kisahnya ini dikorek-korek di Daniel Owen Podcast kayaknya. Harus kita korek-korek sedalam-dalamnya. Tukar korek ya kayaknya. Yoi. Wora, datang duduk wora, harus kita korek. Jadi kalau awalnya tuh sebenarnya saya mau terima kasih dulu nih sama Kak Daniel dan teman-teman yang sudah undang saya, karena sebenarnya saya kaget tiba-tiba diundang di Daniel Owen Podcast yang lagi hits-hitsnya di Maumere. Oke. Iya, jadi begitu. Sekuliah ya di Malang seperti biasa, sama seperti teman-teman pada umumnya yang kuliah di Jawa. Cuman memang waktu itu sebelum kuliah di Malang tuh saya sempat kerja dulu. Jadi setelah tamat SMA tuh saya kerja dulu. Oke, kenapa tidak mau kerja terus? Karena sepertinya saya butuh kuliah, tapi saya capek kerja. Oke, siap. Jadi saya saya kerja sekitar 1 tahun. Terus habis itu saya lanjut kuliah, ambil jurusan komunikasi di salah satu kampus di Malang. Oke, siap. Puji Tuhannya selesai tepat waktu. Oke, kita apres dulu. Ini kita apres dulu. Boleh sombong kan? Boleh. Bercanda. yang masih abadi jangan tersinggung ya. Oke, siap. Terus habis itu selama berkuliah itu saya memang ya ikut kegiatan-kegiatan kampus. Memang anaknya suka repot ya, suka meribetkan diri sendiri. Oke, siap. Ya, jadi ya sudah akhirnya. Sebenarnya tuh dulu saya tidak langsung kerja dulu, Kak Daniel. Dulu tuh pas awal-awal kuliah, karena saya sibuk kan selain kuliah mau ngapain, saya tuh sempat yang namanya jual cemilan. Oke, bisnis cemilan. Iya, bisnis cemilan, jual-jualin. Jadi beli di pertokoan, kan ada pertokoan di Malang tuh yang jual snack-snack. Nah, itu tuh saya cuma isi-isi doang, terus habis itu saya jual. Nah, terus habis itu karena saya kebetulan aktif di kampus. Ada yang beli? Ada, tapi tidak banyak. Oke, kok bisa ya ketipu gitu ya? Tertipu. Iya, namanya juga bisnis ya kan. Siap. Nah, terus habis itu karena saya aktif di salah satu UKM di radio, kayak exco-nya kampus itu, radio kampus. Terus karena dapat info nih ada perlombaan radio, dari situlah mulai saya ikut kompetisi-kompetisi, dan bukan cuma baru pertama kali, memang sudah beberapa kali sempat ikut kompetisi TV dan radio lokal yang ada di Malang gitu. Oke, siap.
Iya, seperti itu. Saya baru tahu ya. Iya, jadi tuh sebenarnya banyak kan ini lombanya. Cuma tuh siap. kadang tuh memang tidak beruntung, atau mungkin lomba itu kan kadang juga jadi salah satu ajang kita untuk berproses tahu kemampuan kita di mana. Setuju sekali, betul. Iya kan? Betul. Itu saya sangat setuju. Jadi kalau kadang-kadang ada yang ikut lomba terus tidak juara, terus mereka menangis, terus mereka akhirnya menyesal dan tidak ingin ikut kegiatan lomba seperti itu, sebenarnya mereka salah besar ya. Iya, salah. Mereka harus ikut-ikut, kadang-kadang kita harus ikuti banyak sekali perlombaan untuk kita menjadi lebih tahu nih, celah-celahnya untuk masuk nih. Jadi kalian kalau yang ikut lomba-lomba terus tidak pernah juara, jangan berkecil hati, itu adalah salah satu perjalanan proses untuk mencapai kesuksesan. Iya, betul. Jadi Iya. harus dicoba terus. Nah, karena akhirnya saya ikut lomba terus. Terus habis itu pernah ada yang kalah, pernah ada yang waktu itu yang mulai naiknya itu ketika saya ikut lomba presenter TV di Jatim, di apa namanya? Ada salah satu TV di Malang. Terus itu tuh masuk 25 besar tapi habis itu tidak juara. Terus habis itu saya mulai tertantang lagi, wah ini kayaknya kalau ada lomba mau ikut lagi deh, kayak belum menang-menang ya kan. Akhirnya ikutlah lomba kompetisi radio anak muda nomor 1 di Kota Malang, namanya MFM Radio. Oke, keren. Masih di Kota Malang kok, masih di Kota Malang. Tidak apa-apa, tapi jauh ya dari Mumeri ke Malang itu jauh. Kamu harus bangga ya. Akhirnya ikut itu. Waktu itu dicari cuma 5 besar sebenarnya. Nah, dan saya termasuk 5 besar yang itu. Akhirnya langsung direkrut sama yang radio itu untuk jadi penyiar di situ. Waktu itu saya masih kuliah semester, kayaknya masih semester 6, 5 atau 6 atau 4 begitu. Salah satu penyiar di salah satu radio terbesar di Kota Malang itu sangat luar biasa. Kok Ari Susan memilih untuk menjadi seorang penyiar, sedangkan banyak sekali kesempatan-kesempatan di sana yang bisa menjadi presenter, artinya di depan layar begitu. Kenapa memilih di belakang layar? Sebenarnya tuh kadang kita tuh kadang suka ada di satu posisi, sebenarnya kita tidak mau itu, tapi ternyata dapat rezekinya di situ. Okay. Nah, contohnya kayak penyiar ini. Sebenarnya saya tidak sangka sih kalau saya tuh bisa menang di dalam kompetisi itu yang memang pada saat itu tuh persaingannya cukup ketat, cukup banyak, dan memang waktu itu cuma kayaknya satu-satunya rangkap deh. Iya. Karena tidak ada yang lain lagi. Dan yang lain tuh kayak jago-jago. Kak Denu bisa bayangkan kan kalau misalnya orang-orang Jawa, apalagi kampus-kampus besar, yang mereka tuh ngobrolnya lebih enak. Tapi justru saya masuk gitu kan, kayak kaget gitu. Wah, ini beneran. Karena ya Susan salah satu anak perempuan yang artinya bahwa kita dari kampung kecil seperti Maumere, terus kita beranjak ke untuk kuliah di Jawa, untuk madu nasib di Jawa, dan akhirnya ya kita diberi peluang besar untuk bisa berkarir itu kan luar biasa sekali. Dan waktu itu karena kebanyakan teman-teman yang minta maaf di Jawa tuh kadang-kadang mereka tuh dari segi bahasanya kita itu kadang-kadang mungkin terlalu cepat dan sebagainya, itu menjadi satu tantangan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa saya kagum dengan Susan karena bisa membuat mereka tuh percaya bahwa dengan bahasa karakter saya begini tuh saya bisa menjadi salah satu penyiar radio. Oke, siap. Dan waktu itu mereka tahu bahwa Susan rakyat. Tahu. Jadi waktu itu sebenarnya Sok juga mereka. Iya, jadi waktu itu sebenarnya saya tuh peserta terakhir Kak Daniel. Oke, siap. Yang daftar lewat email. Jadi waktu itu benar-benar peserta terakhir, kayak tinggal menit kan sampai jam 8 tuh. Jadi kayak jam 7 lewat berapa, hampir jam 8 tuh baru saya masukkan email itu. Nah, di situ kan sudah disertakan data-datanya, asalnya dari mana. Waduh, pas dateng nih kan banyak nih, ada sesi-sesinya, ada wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3. Nah, terus habis itu mereka tahu, mereka bilang, loh ini orang timur ya gitu. Terus habis itu kok bisa ya mengontrol logatnya ya. Biasa kan kalau di radio kan memang yang dibutuhkan adalah bisa mengontrol logatnya atau gaya bicaranya, karena itu kan penting, karena pendengarnya pasti umum juga. Oke, ya kan? siap. Iya kan? Jadi harus dikontrol. Cuma memang waktu itu yang menjadi proses adaptasi itu adalah power. Karena tahu sendiri, kita orang timur pasti powernya lebih besar daripada yang lain. Oke, siap. lebih ngegas ya kan? Siap. Itu cuma berpengaruh ya? Itu juga berpengaruh. Jadi siap. itu PR-nya. Jadi mereka juga tahu, dan mereka tahu, oh ya ini kayaknya suaranya harus di powernya harus lebih dikecilin. Dikontrol nih begitu. Jadi belajarnya, adaptasinya dari situ. Oke, siap. Dan mereka terima Susan dengan senang hati ya? Iya, terima dengan senang hati, dengan welcome. Pokoknya akhirnya seru sih, karena itu juga bagian dari hobi. Oke, siap. Apalagi radio itu radio anak muda. Oke. Ya kan, jadi siap. informasi-informasi yang saya up to date radio itu juga
up to date setiap hari Oke, gitu. siap, Jadi suka siap, sih. siap. Waktu itu kayak Susan menjadi salah satu penyiar di situ tuh isinya di hari-hari apa waktu itu? Di program apa waktu itu? Oke, waktu itu saya dapet tuh pertama tuh kan masih percobaan sekitar bulan pertama, bulan kedua. Sampai bulan kedua saja kayaknya. Itu tuh saya langsung dapat program prime time di setiap sore dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Di situ ada 2 partner saya, kita siaran 3 orang. Oke, siap. Kayak gitu. Itu kalau untuk di program yang prime time-nya, tapi kalau untuk program sendirinya ada program horornya. Oke, Terus siap. sama ada program apa lagi ya? Oh ya, program lagu-lagu 90s. Sama seperti 90s barbershop ya. Siap. Sambil ngobrol-ngobrol tapi kita di sini sudah ada minuman yang enak nih dari Sukaroti Maumere, dan minuman ini hanya 15.000 saja. Kalian sudah dapat minuman yang seenak ini, dan Susan harus coba karena Oke. saya yakin Susan baru pertama kali mencobanya Oke, karena beliau baru datang dari Malang jauh-jauh. boleh langsung dicoba nih. Oke, siap. Kayak rasa kayak mana ya? Pokoknya teman-teman harus rasa Iya. sendiri supaya teman-teman bisa tahu kayak Iya. kalau saya ceritakan terlalu teman-teman pasti bilang terlalu banyak bohongnya, tapi ini minuman keren sumpah. Iya, kalau menurut saya ini enak, terus habis itu segar, terus juga apa namanya? Dia punya manisnya itu pas. Dan teman-teman harus tahu, dan cuma 15.000. Cuma 15.000 saja loh teman-teman. Aduh. Dapat minuman segede ini loh, 15.000 saja ya. Aduh, enak. Thank you juga untuk teman-teman dari Cavino yang sudah support kita dari awal. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kalian semua, yang orang-orang baik kalian. Dan terima kasih ya untuk Koriki yang sudah kesekian mengendorse kami. Oh, Susan gitu. tadi katanya mau promosi Oh juga. iya, mau promosi. Jadi gini teman-teman, kebetulan saya nih ada dengan punya teman-teman beberapa orang punya platform di Instagram namanya Ruang Timur. Oke, Ruang Timur ya. Mungkin teman-teman bisa langsung follow Instagramnya. Oke. Tapi masih vakum beberapa lama ini, tapi akan aktif Apa kembali. karena PPKN ya. Oke. Jadi kalau PPKN kita vakum. Oke, siap. Ikut aturan ya. Oke, Iya. siap. Nah terus habis itu ini mau aktif lagi, dan rencananya di bulan Agustus ini kita mau akan ada pameran virtual dari Ruang Timur dan teman-teman komunitas yang lainnya. Oke, bulan depan ya. Ya, bulan depan. Terus Oke, juga kita lagi open submission untuk cari teman-teman yang sekiranya punya bakat di desain grafis, atau mungkin teman-teman yang masih kuliah di DKV boleh aktif, boleh ikut. Oke, Susan. Waktu itu kan sempat nge-MC juga di acara-acara. Kan sempat waktu itu saya lihat, wih ini rakat ya. Di mana Kak Dery lihat? Di Malang waktu Oh itu. iya, oke. Kok Susan bisa mengontrol itu semua ya? Oke, jadi Oke, kok bisa sebenarnya ya? ini ada ceritanya. Oke, Iya, siap. agak Oke. panjang, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Iya, namanya juga orang-orang. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya dulu itu bapak dan ibu itu tinggalnya di Jakarta. Waktu itu merantau ke Jakarta dari umur saya 1 tahun. Oke, jadi Susan ditinggal. Ikut ke Jakarta. Oke, Sudah ke sana merantau di Jakarta. Jadi memang dari kecil, dari TK, SD sampai SMP itu di sana. Terus SMA-nya di Maumere, Gimana tuh semuanya? di John Paul II. Oke. Halo siap. Romo Fidel, mungkin nonton. Ini anak-anak yang nakal dulu, Rom. Terus habis itu SMA-nya di John Paul II, terus habis itu kerja lagi di Jakarta sekitar 1 tahun, baru habis itu ya sudah kuliah di Malang. Nah, seperjalanan di Jakarta itu karena memang bertemu dengan ya orang-orang di sana, jadi kayaknya tidak terlalu logat karena di sekolah swasta di sana namanya Sekolah Tarakanita itu juga banyak siswa-siswi dari berbagai macam daerah gitu. Oke, siap. Tapi kalau untuk bahasa daerah, Maumere itu memang sudah dikenalkan dari kecil, meskipun ada di Jakarta, memang bapak dengan ibu sudah mengajarkan anaknya untuk berbahasa daerah. Oke, Gitu. siap. Cuman kadang tuh kalau misalnya saya ngomong bahasa Maumere, kadang orang Maumere tuh bilang, ih kau jangan terlalu paksa ngomong bahasa Maumere. Padahal saya bisa. Oke. Cuma mereka dengarnya kayak kurang bagus begitu mungkin ya. Oke, siap, Iya, siap. jadi itu sih. Jadi mengontrolnya dari situ. Tapi bukan berarti karena saya dari Jakarta itu, maksudnya karena pernah merantau di Jakarta ikut orang tua terus tidak logat. Ya sebenarnya logat juga. Karena ada pengalaman waktu itu saya pulang ke Maumere selama 1 bulan. Baru saya kembali lagi ke Malang untuk siaran.
disitulah logat itu muncul ketika Oke. mau siaran. Oke, siap sampai dapat kejadian seperti itu ya. Iya, sempat ada kejadian kayak Ewa kan pas on air. Aduh kok Ewa? Oh my god, who the hell? Jadi pernah ada kejadian itu. Kayak untung orang Malang tidak tahu Ewa. Oke, siap. Waktu itu sempat logat sambil siaran, contoh nih kita lagi siaran nih. Hey Susan, iku au deh Paiman. Mungkin agak logat-logat kayak seperti itu begitu. Susan, baru kau tadi duduk di mana? Mungkin logat seperti itu waktu sempat kayak contohnya saya dari Nita nih, saya logat seperti itu kalau waktu contoh saya sempat siaran waktu itu. Oke. Susan pernah dapat situasi yang waktu itu seperti itu? Pernah. Oke. Jadi waktu itu tuh karena mungkin baru pulang dari Maumere dan juga kayak gimana ya, kayak kita kan sehari-hari apalagi digeliting kan pasti kental dengan tidak teh, gitu kan. Jadi waktu itu tuh pernah saya mungkin ngomong apa ya, kayak contohnya satu kata waktu itu memalukan, memalukan sekali. Kan memalukannya kayak ada tuh memalukan sekali. Oke. Susan, biasanya kan teman-teman kan saya lebih memilih untuk di depan layar, tampil di depan layar sebagai MC dan sebagai seperti Susan lakukan. Tapi kok Susan lebih memilih untuk di belakang layar saja? Sebenarnya itu tadi Kak Daniel, bukan karena kepingin juga sih, tapi karena memang keadaannya tuh jadinya tuh oh ya kayaknya memang ini sudah jalannya untuk jadi seorang penyiar. Dan di lain sisi juga karena mungkin dari saya SMP sukanya denger radio. Bahkan di Maumere pun waktu saya SMA itu saya sering sekali dengar radio, boleh sebut namanya? Oke, boleh, bebas. Sonia FM dulu Kaluki Rainer. Oke, ada Kakikan di situ juga. Iya, jadi rindu ya sama Sonia FM. Oke, bangkit dong. Iya, oke. Ada penyiar nih salah satu nih, mungkin bisa diundang nanti. Iya, jadi karena suka dengar radio, terus tiba-tiba karena apalagi kuliahnya juga di bidang komunikasi, sering ikut lomba presenter, tapi ternyata kurang beruntung. Akhirnya nyoba jadi lomba penyiar itu, malah beruntung. Akhirnya jatuh cinta lah semakin, oh ternyata begini rasanya siaran. Biasanya kan cuma mendengarkan, ternyata seperti ini dan lebih asik ya. Karena kita kalau misalnya siaran, cukup pakai celana pendek, cukup pakai ya ala kadarnya, kita tidak usah mandi, yang penting gayanya oke, ada filter Instagram ya. Jadi cukup suara yang menemani, memanjakan telinga. Tapi kadang-kadang itu kan Susan sebagai salah satu penyiar itu pasti kan rasakan saya tidak dikenal. Itu di jalan kan baru saya tidak dikenal. Nah ini bedanya Kak Daniel. Ini nih. Kalau misalnya sepengalaman saya yang di Malang itu, radio itu bukan hanya sekedar seperti radio konvensional pada umumnya yang cuma suara saja, tidak kenal dengan penyiarnya. Beruntungnya saya ditempatkan dan mendapat keberuntungan di MFM Radio, di mana di situ bukan hanya suara saja yang diperkenalkan, tapi penyiarnya juga di sounding. Karena kalau di radio di Malang itu dia main sosial medianya aktif. Websitenya aktif, acara off airnya aktif, ada live stream, ada live musiknya, terus juga ada ketemu penyiarnya, workshop bareng penyiarnya. Nanti bisa dihadirkan juga, mungkin ada orang-orang yang suka dengerin penyiarnya tapi pengen ketemu sama penyiarnya. Nah, jadi ada acara-acara semacam kayak jumpa fans begitu mungkin. Iya, tapi kayak bukan selebgram ya, cuma penyiar. Siap. Jadi asiknya tuh di situ, serunya tuh di situ. Jadi bermainnya tuh di sosial medianya juga aktif. Gitu. Oke, siap. Jadi kreativitasnya tanpa batas ya. Iya, jadi bukan hanya sekedar siaran Kak Daniel. Oke, nah betul. Jadi teman-teman yang mungkin juga yang tidak tahu di belakang layarnya radio seperti apa. Nah, di belakang layarnya radio tuh kurang lebih seperti ini. Iya. Ngobrol-ngobrol seperti ini, hanya bedanya podcast ini dia ada videonya. Jadi teman-teman bisa nonton kami yang kayak wara-wara di sini, teman-teman bisa lihat kayak punya badan, kayak punya baju yang kayak menggunakan. Tapi kalau kita di penyiar radio di belakangnya orang dengar hanya suara, orang tidak tahu kita. Benar. Dan juga kalau misalnya di radio itu kan lebih banyak musiknya. Kalau ngobrolnya lebih sedikit. Nah, kalau misalnya di podcastnya Kak Daniel pasti ada efek-efeknya kan? Efek-efek musiknya kan? Nah, itu yang bikin kerennya di situ. Oke. Sekarang kan banyak sekali media sosial yang akhirnya membuat radio tuh akhirnya tidak terlalu diminati lagi. Nah, bukan berarti bahwa tidak diminati sama sekali, bukan. Tidak diminati lagi oleh beberapa kaum milenial dan sebagainya. Nah, contohnya di Maumere sini ada beberapa radio yang
akhirnya memutuskan untuk break. Nah, break dulu. Ada beberapa radio yang masih aktif, tetapi saya pribadi mungkin teman-teman yang ada di belakang layar, dan Luis juga mungkin sampai hari ini Luis kamu masih dengar radio? Tidak lagi toh? Okay. Nah, kayak kita di Momere tuh kita tidak dengar radio lagi. Sebenarnya kita rindu juga ke tahun-tahun itu, Susan. Tapi kita tidak dengar lagi. Nah, kenapa di Malang masih kayak teman-teman masih di Malang itu kayak masih hits saja? Itu mungkin Susan yang lama di sana dan berkecimpung di dunia radio di Malang itu, di kota ini agak lebih besar atau lebih luas dari kita. Itu bedanya di mana, nah, Susan? Mungkin tuh Susan bisa secara Susan mereka punya sendiri. Jadi kok bisa tuh tidak terlalu kayak sini itu kami sendiri itu kayak malas dengar radio sih gitu. Oh, nah. Kalau perspektif mas saya ya kayak ini Bebas. ya. Yang pertama itu juga karena gaya hidup. Kalau di Malang atau mungkin di wilayah-wilayah lain di Jawa seperti di Jakarta, teman-teman saya juga di sana kan ada beberapa yang penyiar. Oke. Atau mungkin ada beberapa yang masih suka sering mendengarkan radio itu karena gaya hidup. Mungkin mereka sambil di jalan, entah mereka nyetir mobil atau mungkin mereka naik motor tapi mereka pasang iPod begitu sambil dengar radio. Mereka suka karena ngerasa ditemenin. Itu. Mungkin kejomblo ya? Iya, mungkin kali ya. Mungkin mereka tidak bisa mendengarkan suara yang lain, maka mereka mendengarkan radio. Tapi kalau saya sebagai penyiar di situ saya big di situ ya. Boleh dicontohkan? Sampai di kantor dia. Iya. Jadi ya begitu. Jadi karena gaya hidup dan juga yang namanya media radio ini juga harus mengikuti tren. Kebetulan saya hampir setiap hari ketika saya bekerja saya masih suka mendengarkan radio karena saya merasa lebih up to date di situ. Kalau misalnya ini antara mungkin bisa jadi teman-teman kurang mengenal saja sebenarnya dan kurang mencari saja. Radio-radio di Indonesia itu sendiri, saya omong Indonesia itu banyak sekali yang keren-keren apalagi radio-radio anak muda. Contohnya ada Mustang, ada Hard Rock. Hard Rock pun ada di Jakarta, Surabaya dan macam-macam. Ada Trax, terus ada apa lagi? Ya masih banyak lagi pokoknya radio-radio yang lain. Nah kalau di Malang itu ada MFM Radio, ada Kencana, ada Elvara. Itu radio-radio anak muda yang persaingannya lumayan ketat dan bahkan bukan hanya satu di Malang. Begitu. Jadi mereka juga mengikuti perkembangan zaman begitu. Karena mereka aktif di Instagram, mau itu kontennya, mau itu Instastory-nya dan lain-lain. Itu mereka bersaingnya di sosial media dan juga ada teknik-teknik yang lain. Mungkin mereka buat acara off air yang lebih menarik, ada giveaway, mereka buat program-program yang lebih mendekatkan kepada pendengarnya begitu. Jadi seperti itu sih kalau yang saya lihat. Oke, siap. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin yang seperti yang sampaikan Susan bahwa ada giveaway, kita di sini juga kita akan memberikan hadiah untuk teman-teman yang komentarnya yang menurut kita keren dan menginspirasi kita untuk maju dan memberi semangat untuk kita akan memberikan satu hal yang spesial. Nanti kita umumkan di podcast kita berikutnya. Oke. Nanti kita baca namanya, nama YouTube-nya atau nama email yang komen itu kita akan berikan dia hadiah. Satu orang ya untuk teman-teman. Jadi komentar sebagus-bagusnya, komentar yang semantap-mantapnya untuk motivasi untuk kami semua yang ada di sini. Bukan untuk saya saja, untuk perkembangan podcast ini saja, tetapi untuk adik Susan juga. Iya, saya pasti akan baca komen-komennya. Nanti saya dapat giveaway juga? Oh, pasti dong. Pasti ya. Wilayah kok. Nah, oke, jadi itu mungkin salah satu yang menjadi kendala ya, karena memang kalau di kota-kota besar itu radio itu menjadi salah satu kayak seperti gaya hidup. Iya. Tapi kalau untuk memang di sini kalau bisa dibilang perkembangan zamannya terlalu cepat, ya tidak juga. Tetapi karena mungkin ya ada satu dan hal akhirnya membuat tidak seperti itu. Kita bicara tentang radio pasti ada kurang dan ada lebihnya. Nah, kita omong kurangnya dulu terus lebihnya. Kurangnya menjadi seorang penyiar radio dan lebihnya menjadi seorang penyiar radio. Kalau kurangnya apa ya?
susah ya cari kurangnya. Kurangnya kalau kurang yang dalam hal lain sih tidak ada ya. Cuman memang kalau untuk karena masa-masa sekarang apalagi di masa pandemi ini Setuju. itu memang berkurang sekali, bahkan bukan hanya sebagai penyiar radio, pasti teman-teman yang punya pekerjaan atau mungkin punya usaha-usaha lain juga pasti terkena imbasnya, ya kan? Setuju sekali. Jadi sebagai penyiar pun pasti juga terkena dampak corona itu. Karena bukan hanya penghasilan, bukan hanya dari penyiar saja, tapi kan kita juga ada dari voice over, ada dari MC-nya, tidak ada job. Jadi akhirnya ya itulah kurangnya di situ. Oke, siap. Iya. Kalau lebihnya? Kalau lebihnya, oh ya, ini sama cerita. Jadi tuh betapa menyenangkannya jadi seorang penyiar ketika ada orang yang notice kita, ada orang yang mendengarkan kita, dan bukan hanya mendengarkan, tapi sebenarnya bukan pemberian yang dia kasih, tetapi perhatian yang dia kasih sebegitunya. Jadi ada beberapa pendengar yang suka ngasih makanan atau mungkin sekedar kasih semangat ketika kita lagi siaran, itu rasanya tuh capek-capek tuh hilang. Jadi itu sih, itu Siap, senangnya tuh, siap. lebihnya tuh di situ. Oke, Nakasi itu rakyat atau orang Jawa? Orang Jawa. Oke, baik ya. Tapi ada juga beberapa teman di Malang yang sering mendengarkan MFM Radio yang rakat. Oke, Ya, rakat. ada juga. Oke, siap. Untuk Susan sendiri, apakah nanti sekarang kan kembali ke Maumere ini menetap sudah ke Maumere atau akan balik ke Malang lagi untuk on air lagi di sana? Kalau on air sudah pasti tidak lagi karena sudah official resign. Berarti kalau untuk di Maumere sini, kalau misalnya ada radio, salah satu radio di Maumere nonton podcast ini terus, ayo dong, bisa diundang Susan nih untuk penyiaran di Maumere, mau? Saya tidak tolak. Oh, Saya tidak tolak. Oke, siap. Untuk ada Susan nih, mungkin untuk teman-teman ada yang baru mulai yang awalnya punya cita-cita ingin menjadi salah satu penyiar radio dan kendor karena radio di Maumere ini terbatas untuk saat ini dan mungkin tidak hit seperti kemarin-kemarin, mungkin teman-teman juga ini kendor dan sebagainya, mungkin bisa dimotivasi untuk teman-teman. Oke, kalau misalnya memang di Maumere ini masih agak kesulitan mencari wadahnya, kita mungkin bisa mencari wadah-wadah yang lain ya. Contohnya kalau misalnya saya kan masih suka, kadang tuh masih kangen siaran, tapi bagaimana ya caranya supaya bisa siaran? Main TikTok. Itu sangat mudah karena kan pasti bisa duet TikTok untuk bersiaran kan. Siap, biasanya kan ada konten-konten itu kan. Setuju. Jadi kita bisa main itu, terus habis itu juga kemarin itu saya sempat jadi judges untuk salah satu event radio. Perlombaan gitu se-Jawa Bali, tapi mudah-mudahan nanti lebih luas lagi. Kalau misalnya ada info-info lomba radio virtual, ikut. Oke, Itu bisa siap, jadi salah siap, satu siap. wadah kalian untuk mengasah bakat kalian, seperti itu. Oke, siap. Kalau di podcast ini yang kami undang ke sini ya pastinya dia harus memberikan motivasi dan ada hal-hal yang perlu kita gali dari dia. Betul. Jadi setuju. selain kita datang untuk wara-wara, tapi ada hal yang kita gali dari dia yang bisa dia lemparkan ke audiens dan setelah netizen mau komen seperti apa, bebas kok. Kak Deli menginspirasi loh. Jadinya saya mau bikin podcast nanti. Oke, bisa. Bersaing boleh? Boleh. Nanti kan diss kamu. Oke, Susan, terima kasih Panggawang sudah mampir di dalam podcast dan sudah wura-wura bermanfaatnya dan sangat tidak kaku sekali. Oke, baik. Terima kasih. Thank you for having me ya Kak Deni. Oke, siap. Dan saya tidak bisa membalas karena saya tidak tahu bahasa Inggris yang baik dan benar. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah like, comment, share, dan jangan lupa follow akun IG-nya. Susan Sareng dan @Ruang Timur. Siap. Dan di Facebooknya? Tidak main Facebook. Oke, sombong ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua dan Tuhan semua berkati kalian dan arigatou gozaimasu.